Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, minggu-minggu ini atau hari-hari dalam minggu ini, sering kita mendengar bacaan-bacaan Injil menyebutkan nama Yohanes Pembaptis. Mengapa itu pentingnya? Dalam persiapan kita dalam konteks masa Advent ini, Yohanes Pembaptis ditampilkan agar kita sampai pada sebuah pengertian tentang Advent itu ya, sebagai masa penantian yang diisi dengan kualitas diri kita ya. Dalam arti di sini, masa Advent ini menjadi masa di mana kita berusaha untuk bertobat. Atau di situ Yohanes Pembaptis ditampilkan untuk memberikan sebuah gambaran bahwa masa Advent itu perlu diisi dengan pertobatan. Membaharui diri. Ya, kalau dalam konteks Yohanes Pembaptis pada zamannya ya. Jadi dia berbicara tentang Mesias yang akan datang, ya. Jadi Mesias yang akan datang itu lebih besar daripada dirinya. Kalau Yohanes membaptis orang-orang dengan air, tetapi dia akan membaptis mereka dengan roh ya. Membaptis mereka dengan roh artinya suatu yang lebih besar daripada baptisan Yohanes. Tetapi baptisan yang akan diberikan itu menyempurnakan baptisan Yohanes tentunya. Orang-orang yang bertobat itu dan dibaptis sebagai tanda bahwa mereka mempersiapkan diri mereka atau menyatakan diri mereka siap untuk menyambut Mesias yang dijanjikan itu, yang akan datang itu. Tentu di sini inti pewartaan Yohanes adalah pertobatan. Atau bertobatlah ya. Bertobatlah kalian semua ya, sebagai bentuk persiapan kalian untuk menyambut Mesias yang akan datang itu. Bagaimana kalian menyambut Sang Maha Kudus itu, Mesias itu, yang terurapi itu dalam keadaan berdosa. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kalian ya, dengan memberi dirimu dibaptis, menerima, mengaku dosa, atau dalam konteks kita saat ini adalah menerima sakramen tobat itu ya, salah satu bentuk persiapan kita menyambut Sang Juru Selamat. Dan di situ sekiranya alasan sederhana ya, mengapa Yohanes Pembaptis disebutkan di situ ya. Jadi konteksnya itu adalah pertobatan ya. Dan kalau kita kembali kepada bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus kemudian menggambarkan ketika orang-orang itu mempersoalkan kedatangan Elia. Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, jadi Yesus menjelaskan kepada para murid itu, memang Elia akan datang dan memuliakan segala. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Itu Elia sudah datang. Dalam diri siapa? Dikatakan di situ, mengertilah para murid itu bahwa
Elia yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis itu. Elia itu kan tentu mewartakan umat itu harus harus benar-benar siap ya, harus benar-benar bersih di hadapan Allah. Dan Yohanes Pembaptis itu ya, karakter Elia itu nampak dalam diri Yohanes Pembaptis yang mewartakan pertobatan itu, mempersiapkan umat dengan sungguh-sungguh agar pantas dan layaklah mereka menyambut Sang Juru Selamat. Agar pantaslah mereka menyambut Sang Juru Selamat, Mesias yang akan datang itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri ya, dia menyebut-nyebut ya nama Yohanes Pembaptis ya. Tentu ini merupakan, Yohanes Pembaptis itu ya tentu adalah seorang nabi yang memang luar biasa ya. Dalam suatu kesempatan Yesus mengatakan ya, tidak ada seorang perempuan pun yang berbahagia ya, yang lebih besar ya, atau seorang anak manusia yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ya. Dan demikian ya, bahwa posisi Yohanes Pembaptis itu di mata Yesus ya, sungguh-sungguh seorang nabi besar ya, yang memang dia datang dengan misinya ya, menjalankan dengan sungguh-sungguh misinya dan rendah hati ya. Dia mengajarkan sungguh-sungguh tentang pertobatan itu, mempersiapkan sungguh-sungguh umatnya untuk menyambut Mesias itu, tidak kaleng-kaleng. Ya, dengan demikiannya umat pun ya mengikuti apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Saya orang berbondong-bondong untuk dibaptis oleh Yohanes dalam konteks mereka pada waktu itu. Kalau kita kembali ke dalam diri kita ya, masa kita saat ini, Advent ini ya menjadi masa persiapan ya untuk kita. Persiapan ya yang perlu diisi ya. Itu tadi kalau kita menarik konteks Yohanes ya. Pertama itu ya, adanya kesadaran untuk bertobat ya. Kesadaran itu ya perlu diberi legalitas ya dalam arti kita sekiranya dengan segala kerendahan hati berani mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan menerima sakramen tobat itu. Di sakramen tobat itu setidaknya di situ kita mengakui di hadapan Allah kelemahan kita sebagai manusia, dosa-dosa kita ya, dan berharap Allah sekiranya mau memberikan pengampunan kepada kita. Dan kita percaya bahwa keberanian kita untuk mengaku dosa, Allah mendengarkannya, dan melalui gerejanya dia memberikan pengampunannya. Dan di samping itu, masa Advent ini juga selain kita isi dengan kesadaran tobat, juga perlu ada ekspresi ya dari tobat kita ya. Jadi di sekitar kita tentunya ada banyak orang membutuhkan bantuan kita, kehadiran kita. Dengan demikian di sana kita ada aksi ya, dari perwujudan dari semangat pertobatan kita ya, dengan membantu sesama ya, mengulurkan tangan bagi setiap orang yang membutuhkan ya. Jadi di sekitar kita tentu ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, dan kita di sana sekiranya memberikan apa yang menjadi kepunyaan kita, semampu kita berikan kepada mereka. Tentu kita bisa belajar banyak ya pada santo-santa kita yang luar biasa, bagaimana mereka mengasihi orang miskin ya, mengabdikan diri sepenuhnya untuk orang miskin. Dalam konteks modern saat ini, dalam situasi perang ya di Timur Tengah sana ya, ada banyak orang yang berlindung kepada orang-orang baik ya. Para biarawan-biarawati, pastor ya, berusaha untuk menampung korban-korban perang itu ya, anak-anak dan perempuan itu ya, di dalam sebuah bangunan gereja, berusaha semampu mereka memberikan apa yang mereka punya agar orang-orang itu tetap hidup. Karena kita meyakini bahwa di mata gereja melalui para biarawan itu ya, para pastor, orang-orang itu berharga. Mereka sangat membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan kehadiran yang lain untuk memberikan peneguhan, untuk memberikan kekuatan ya, semangat hidup kepada mereka. Kalau tidak ada siapa lagi? Disitulah sekiranya perwujudan kasih yang nyata ya, ekspresi diri sebagai orang beriman, sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan juga sebagai bentuk perwujudan tobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lakukanlah meskipun hal-hal kecil tetapi berguna
untuk mereka yang membutuhkan. Semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita. Amin.